Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para guru, sahabatku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, hari ini Jumat 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 22 Oktober 2021. Kita sebagai bangsa Indonesia, di dalamnya sebagai umat Islam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara kenikmatan, kesempatan, media, fasilitas yang Allah sajikan untuk kita semuanya, itu hakikatnya, wasilahnya hasil perjuangan kolektif bangsa. Maka lahirlah satu di antara fakta sejarah, hasil sejarah, yaitu Hari Santri. Dan hari ini atau tahun ini kita berada pada peringatan ulang tahun Hari Santri ke-6 kalau tidak salah, insya Allah. Tentunya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga keluarga besar santri, di dalamnya ada pondok pesantren, majelis ilmu, sanggar-sanggar keilmuan, ada masjid, majelis taklim, musholla, madrasah, kemudian pelakunya, para ajengan, para kiai, para ustaz, ustazah, para guru, para pembimbing, para murabbi kita semuanya, demikian juga para santri itu sendiri, bahkan para donatur, para tokoh, dan semua pihak yang terlibat. Semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa menyertai mereka, termasuk kita semuanya, dengan rahmat, ridho dan magfirahnya, yang pada akhirnya kinerja kesantrian, kinerja pondok pesantren dari waktu ke waktu semakin menunjukkan, dan kita merasa ditunjukkan bahwa peran pesantren itu betul-betul sangat besar untuk melahirkan kemerdekaan, demikian juga untuk melahirkan generasi Robbi Rodiyah, generasi calon alim, generasi calon ulama yang memiliki indikator bahwa ulama itu adalah sosok manusia, mau laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, warga kampung ataupun warga kota, yang takutnya benar-benar hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengingatkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, bahwa sesungguhnya hanyalah sosok manusia yang paling takut kepada Allah Rabbul Alamin itu adalah ulama. Tentu harus menjadi motivasi bagi kita semuanya agar kita menjadi sosok-sosok dimaksud. Al-Quran mengingatkan kita semuanya bahwa sosok manusia yang berpredikat ulama itu bisa juga kita temukan bahwa ada manusia yang memiliki indikator spesial. Yang pertama, yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu manusia yang selalu mengingat Allah Rabbul Alamin, selalu zikir kepada Allah, bertauhid kepada Allah, taat kepada Allah, setia kepada Allah, tidak musyrik kepada Allah,
tidak sulaya kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah, tidak khianat kepada Allah, tidak fitnah juga kepada Allah. Baik itu pada saat dia jag-jaguar ringkas hingga bisa berdiri. Dalam makna yang lain, kontekstualisasinya orang yang sehat jag-jaguar ringkas bisa berdiri itu adalah orang yang berkuasa, sedang jumeneng dan menuju jeneng. Kemudian yang kedua, pada saat dia sedang duduk. Simbol sederhananya bahwa orang yang duduk itu diduga agak sedikit penat ketika harus berdiri. Itu gambaran orang yang uzur untuk berdiri. Sehingga ia mengingat Allahnya itu dalam keadaan duduk. Gambarannya, makna filosofinya, orang yang duduk itu ya mungkin dia sedang bersiap-siap menuju selesainya dari kursi kekuasaan. Bukan semata-mata ia sedang jeneng, karena dia tidak lagi bisa berdiri, tapi yang bisa hanyalah sambil duduk. Itu gambaran orang yang uzur untuk berdiri. Kemudian yang ketiga, wa ala junubihim, dia sedang terbaring. Gambaran orang terbaring melakukan sesuatu itu, ia tidak mampu berdiri, duduk pun tidak kuat, maka sambil terbaring. Maka mungkin kontekstualisasinya adalah orang yang sudah lengser, orang yang sudah terkapar, bahkan orang yang sebentar lagi akan segera dijemput oleh malakul maut. Nah, sosok manusia yang indah menurut Al-Quran itu adalah manusia yang selalu taat kepada Allah, baik pada saat ia berkuasa, berhenti dari berkuasa, bahkan ketika ia menjelang tibanya ajal menjemputnya, maka ia tetap taat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian indikator yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu sosok manusia yang selalu bertafakur, selalu berpikir tentang maksud Allah Rabbul Alamin menciptakan semesta. Kemudian ia mengolah potensi fikirnya dan membaca kekayaan alam yang ada, membaca potensi alam yang ada, baik itu potensi sumber daya manusianya, demikian juga sumber daya alamnya. Dibaca, diobservasi, diteliti, dikaji, dianalisa, sampai disimpulkan, yang pada akhirnya melahirkan produk. Saya ambil contoh, produk hasil berpikirnya manusia itu adanya obat nyamuk. Belum sampai kepada high teknologi, obat nyamuk saja. Dari mana obat nyamuk itu bisa lahir? Dari hasil karya manusia yang berpikir. Dari mana awalnya? Ketika ia melihat seekor nyamuk, kemudian menggigit manusia, atau ngegel manusia, nyongcong manusia, kemudian gatal. Bahkan tidak sedikit orang yang jatuh sakit disebabkan oleh gigitan nyamuk. Maka diciptakanlah obat nyamuk itu. Tentu hasil perjalanan panjang mereka para ahli di bidangnya. Apa hikmah dari munculnya obat nyamuk itu? Yang pertama, orang tertolong untuk tidak lagi terus-menerus digigit nyamuk. Yang kedua, produk itu semakin besar dan berkembang. Maka muncullah perekrutan karyawan pabrik obat nyamuk, dan seterusnya. Hikmah berikutnya, orang yang menciptakan atau melahirkan, memunculkan produk obat nyamuk, dia dapat komisi. Demikian juga dengan perekrutan tenaga kerja. Para pekerja bisa berkinerja dan bisa menghasilkan sesuatu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Demikian seterusnya.
itu hasil kinerja olah pikir manusia. Nah, apabila manusia itu sendiri berpikir, berinovasi, berkreasi, beraktivitasnya, melahirkan sesuatu produk yang sangat bermanfaat, kemudian didasari dengan tauhid kepada Allah Rabbul Alamin, maka itulah karya amal saleh. Dan itulah pula yang disebut oleh Al-Quran sebagai ulul albab. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya dalam salah satu sabdanya yang sangat terkenal, populer, masyhur. Bahkan boleh jadi anak-anak kecil di sanggar-sanggar kegiatan belajar mengajar, mereka sudah pada menghafalnya. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah, sertailah, iringi perbuatan yang kurang baik itu dengan perbuatan yang baik. Kemudian gaulilah manusia, bersamailah manusia dengan cara yang baik pula. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dari semua obrolan pagi yang sangat sederhana ini, pada momentum Hari Santri, saya atas nama Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama mengingatkan semua pihak, mari kita berlabuh di masjid, berlabuh di musholla, di majelis ta'lim, di madrasah, di pondok pesantren, di sanggar-sanggar kegiatan keilmuan berbasis agama. Jangan lupa, tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Laksanakan ibadah di setiap waktu. Jangan sampai gara-gara alasan kesibukan dan lain sebagainya, tiba-tiba kita menyengaja tidak melakukan ibadah. Di antaranya menyengaja tidak sholat. Sholat yang Allah titipkan kepada kita itu sesungguhnya dititipkan pula kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ajaran sholat digandengkan dengan ajaran zakat. Semoga menginspirasi. Selamat menunaikan aktivitas masing-masing didasari dengan ketauhidan dan niat ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Niatkan pula ibadah kepada Allah Rabbul Alamin sehingga kegiatan tersebut menjadi kegiatan kolektif berbasis dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.